Ahmad Dahlan, kemudian ada Ibu Dr. Andatin Sapartina dari Indonesia Institute for Social Development, dan yang terakhir dari MPKU PP Muhammadiyah dalam PJMN ini memiliki peran yang sangat strategis dalam usaha pemerintah untuk melaksanakan apa yang akan dirumuskan secara makro. Nah, karena itu Kementerian Teknis memerlukan satu pedoman dalam rangka kementerian tersebut dalam hal kesehatan publik, khususnya terkait dengan upaya pemerintah mendorong untuk memberikan perlindungan kepada kesehatan secara menyeluruh. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kebijakan kesehatan tersebut, salah satunya adalah bagaimana mengurangi tingginya konsumsi rokok di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu ini satu problem yang kronis ya, satu problem yang akut di Indonesia, di mana dari tahun ke tahun kemampuan pemerintah dalam mengurangi prevalensi perokok di Indonesia itu terlihat semakin memburuk. Nah, karena itu diperlukan satu kebijakan strategis bagaimana mengarahkan kementerian yang bertanggung jawab terhadap hal ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih terarah dalam rangka mengurangi prevalensi perokok di Indonesia itu. Nah, karena itu kita melihat di dalam RPJM ini digambarkan dengan jelas arah atau strategi atau kebijakan yang harus diambil oleh kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap menekan laju prevalensi perokok di Indonesia ini. Nah, kita tahu ada beberapa instrumen untuk mengurangi prevalensi merokok ini. Antara lain misalnya melalui instrumen mengendalikan penyiaran, ya, mengendalikan bagaimana iklan rokok tidak terlalu diperluas melalui iklan-iklan. Nah, karena itu Kementerian Informasi memiliki instrumen untuk melakukan kontrol terhadap penyiaran ini. Yang kedua, melalui instrumen bebas rokok, ya, melalui instrumen-instrumen di mana itu juga ditekankan juga kepada pemerintah daerah untuk menjaga wilayah-wilayah publik untuk dijaga dari asap rokok. Nah, ini juga satu instrumen yang penting untuk itu. Kemudian juga berkaitan dengan salah satu instrumen yang cukup penting adalah cukai. Bagaimana cukai rokok itu juga dinaikkan agar dapat nanti menanggulangi sakit yang diakibatkan oleh rokok tersebut. Jadi ada beberapa instrumen ini yang sangat penting yang harus digiatkan lebih lanjut oleh Kementerian Teknis. Nah, karena itu kedudukan dari Perpres nomor 18 ini sangat strategis. Nah, kita harapkan dengan dukungan kami dari masyarakat sipil ini, kementerian yang
diberikan tanggung jawab untuk merealisasi apa yang terkandung di dalam Perpres nomor 18, khususnya terkait dengan kesehatan umum ini, kesehatan masyarakat ini, dapat direalisir dengan lebih baik. Kita tahu bahwa ini tidak mudah karena pasti ada intervensi dari kekuatan-kekuatan di luar negara yang mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan usaha untuk memberikan kesehatan publik ini, kesehatan masyarakat ini, khususnya dari paparan asap rokok, dari termasuk bagaimana mengurangi prevalensi perokok di Indonesia yang bahkan menyentuh atau menggejala ya di kalangan anak-anak usia yang sangat dini ya. Kita tahu ada viral ya, bagaimana anak masih sangat dini bisa menghabiskan berbungkus rokok dalam satu hari. Ini jelas iklan yang tidak baik. Nah, karena itu kita ingin ada konsistensi dalam hal kebijakan pemerintah dan konsistensi dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga tidak mudah tidak mudah terombang-ambing oleh kebijakan satu sisi untuk keperluan investasi dan lain sebagainya. Pemerintah punya tanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, dalam hal ini termasuk pendidikan, perlindungan untuk kesehatan, perlindungan untuk pendidikan, dan seterusnya. Dan kita tahu juga dalam laporan pemerintah pada Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya PBB juga disampaikan usaha-usaha pemerintah dalam memberikan kesehatan publik ini. Dan yang paling penting di dalam konteks ini, Komite Ekonomi Sosial dan Budaya PBB yang mengevaluasi laporan pemerintah berkenaan dengan hak ekonomi sosial budaya juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang efektif dalam rangka menjaga atau melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh yang tidak sehat ya, dari asap rokok dan seterusnya. Nah, karena itu disarankan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi mengenai pengendalian tembakau ini. Nah, ini juga salah satu PR yang kita harapkan melalui Perpres ini sebagai karena Perpres ini yang berisi tentang strategi pembangunan jangka panjang, jangka menengah, kita harapkan RPJMN ini menjadi basis bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perlindungan bagi hak-hak atas kesehatan. Saya kira demikian kami dari Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan pokok-pokok pikiran kami, mengapa kami sangat berkepentingan dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 ini dan mendukung agar Perpres ini dilaksanakan dengan konsisten oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ifdal. Jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan pandangan umum dari Koalisi Nasional Masyarakat Sipil tentang sikap koalisi terhadap RPJMN tahun 2020-2024 tersebut. Jadi pada intinya adalah Koalisi Nasional Masyarakat Sipil sangat mendukung
kebijakan pemerintah yang terdapat yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah melalui RPJMN tersebut, sekaligus mengharapkan konsistensi, ini ngomongnya, konsistensi implementasi kebijakan dalam RPJMN tersebut. Nah, sekarang kita sedikit lebih spesifik ke bagian-bagian yang tertuang di dalam RPJMN tersebut. Di kesempatan ini kita sudah ada Mas Hafiz, ya, Mas Hafiz Syafaatur Rahman. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mas Hafiz, kita sudah tahu dan saya yakin Mas Hafiz sudah membaca Perpres nomor 18 tersebut, termasuk juga lampirannya. Dalam lampiran RPJMN tersebut, khususnya pada poin 3.4, secara eksplisit dituliskan soal pelarangan total iklan dan promosi rokok. Dalam konteks ini, bagaimana sikap Ikatan Pelajar Muhammadiyah karena punya kepentingan yang sangat besar terhadap pelarangan tersebut, mengingat Ikatan Pelajar Muhammadiyah beranggotakan anak-anak dan pelajar yang kita tahu bahwa dari tahun ke tahun prevalensi perokok anak dan remaja ini meningkat terus-menerus. Jadi bagaimana sikap Ikatan Pelajar Muhammadiyah khususnya terhadap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam lampiran RPJMN tersebut, dan bagaimana Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengawal implementasi kebijakan tersebut, khususnya terkait pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok. Saya persilakan Mas Hafiz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ardati untuk kesempatannya. Pertama, kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengapresiasi pada dasarnya sebelum masuk dalam tadi apa yang ditanyakan oleh Mbak Ardati. Sebelumnya kita mengetahui bahwa preferensi rokok di Indonesia dari yang kemarin itu meningkat kepada sekarang ini. Nah, oleh karena itu, dan kita juga melakukan riset bahwa ternyata dampak ataupun efek dari promosi iklan rokok itu sangat berdampak kepada kami, para pelajar. Nah, khususnya itu sangat tertarik karena seolah-olah keren, gitu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya muncul RPJMN yang telah disahkan ini, kami mengapresiasi kepada pemerintah. Ini adalah hal yang sangat konkret, ini hal yang sangat jelas karena sudah tertuang di dalamnya adalah pelarangan total iklan rokok. Dan begitu pun dengan sponsorship. Yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak Ardati di 3.4, pemberdayaan hidup sehat, ini sangat luar biasa, dan ini begitu apa yang dikatakan oleh bahasanya amanah pemerintah untuk menjaga generasi muda ke depan itu, ini sudah on the track. Tapi bagaimana tinggal kita ini konsistensi dari pemerintah untuk mengawal ataupun istilahnya untuk melaksanakan secara teknis. Karena tadi juga sudah sebelumnya oleh Pak Ifdal diterangkan bahwa ini adalah istilahnya rambu-rambu, tinggal bagaimana menteri-menterinya atau di bawahnya itu membuat kebijakan yang sesuai dengan RPJMN ini. Kita ketahui bahwa RPJMN ini adalah turunan dari visi dan misi Presiden. Apabila ini ada kegagalan, nah bisa jadi ini juga bisa berdampak kepada kegagalan dari pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari pelajar sangat mengapresiasi dan kami siap untuk mendukung ataupun istilahnya mengawal kebijakan ini. Bahkan kalau tadi dikatakan bagaimana pelajar mendukung, kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan anggota yang sudah alhamdulillah sudah 7 juta dari pelajar siap mengawal dengan istilahnya kita mempunyai aplikasi pengawalan pelajar itu adalah untuk memotret bagaimana promosi dan iklan rokok itu di umum ataupun di sekolah dan lain-lainnya, dan itu bisa kita report kepada para pemerintah. Tinggal kita berkolaborasi bersama bagaimana mengawal itu semua. Itu mungkin Mbak Ardati. Baik. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan
anggota yang mencapai 7 juta itu bersiap sedia untuk mengawal kebijakan pemerintah khususnya yang tercantum dalam RPJMN, pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Dan sekarang sudah IPM mengembangkan aplikasi report di mana ketika ada iklan yang muncul di mana-mana saja yang dilarang, maka IPM bisa segera mengkonsolidasikan hal tersebut dan mungkin bisa bekerjasama dengan pengambil kebijakan terkait dengan hal itu. Jadi kita tinggal melihat bagaimana kesiapan pemerintah sendiri untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini, karena dukungan dari masyarakat sipil khususnya dari pelajar itu sangat tinggi terhadap larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita juga tahu bahwa dalam RPJMN juga disebutkan soal peningkatan cukai hasil tembakau. Nah, kita akan pindah ke Pak Muhair Pakana soal bagaimana penyederhanaan, ini banyak kosakata yang agak susah saya sebutkan, penyederhanaan struktur tarif cukai. Saat ini seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih ada 10 layer untuk struktur tarif cukainya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kebijakan simplifikasi struktur cukai ini itu bisa membantu pemerintah dan juga masyarakat sipil, baik itu untuk pengurangan konsumsi maupun untuk peningkatan pendapatan negara. Dan apakah 10 layer ini sudah cukup ideal untuk kondisi di Indonesia, ataukah ada kondisi yang paling ideal, berapa layer sebetulnya yang paling ideal untuk diimplementasikan dalam kaitannya dengan struktur tarif cukai ini? Kepada Pak Muhair Pakana kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tati, teman-teman Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, dan para hadirin yang saya hormati. Oh ya, ini ditampilkan catatan saya tadi pagi. Mungkin untuk supaya lebih konkret, saya nulis. Ya. Saya diminta bicara tentang topiknya cukai, mudah-mudahan bisa singkat. Judulnya adalah penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau. Saya perlu sampaikan, kita perlu meluruskan, atau istilah saya mengembalikan ke hitanya, garis perjuangan apa sesungguhnya itu cukai. Nah, kita bagusnya merujuk pada Undang-Undang tentang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Jadi cukai itu dikenakan pada suatu komoditas atau jasa karena ada eksternalitas negatif, ada dampak negatif dari komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Tentu tembakau, kemudian minuman keras, bagusnya juga sih plastik, minuman pemanis, itu masuk objek cukai mestinya, karena memberikan eksternalitas negatif, dampak negatif kepada masyarakat dan merusak ekosistem lingkungan kita. Pengenaan beban cukai diharapkan dapat menekan konsumsi produk-produk tersebut. Nah, untuk tembakau dan rokok, pentingnya kita memberikan cukai lebih tinggi. Jadi tidak semata kita melihat cukai itu untuk menambah anggaran negara. Itu faktor lain yang perlu kita tekankan dalam pengenaan cukai itu adalah melihat eksternalitas negatif. Soal rokok dan tembakau dilihat dari sisi kesehatan, riset terhadap kesehatan manusia itu sudah cukup banyak, terhadap lingkungan, terutama terhadap rokok pasif dan macam-macam, itu memberikan efek negatif kepada mereka. Kemudian tadi anak-anak remaja
adik-adik IPM sudah menyampaikan tingkat prevalensi itu semakin naik, malah tidak semakin turun. Dan ini akan menyuramkan masa depan anak-anak kita dan menyuramkan bonus demografi kita ke depan. Juga kepada eksternalitas kepada orang miskin, komposisi konsumsi orang miskin itu sudah untuk rokok itu sudah mendekati angka konsumsi untuk beras. Kemudian juga perokok pasif, kemudian buruh rokok itu ada eksternalitas yang diperoleh dari konsumsi rokok dari orang lain dan seterusnya eksternalitas yang diberikan. Sekali lagi, cukai ini tidak semata untuk meningkatkan penerimaan negara. Itu salah kalau itu yang kita lihat, tetapi kita ingin melihat mengurangi eksternalitas negatifnya. Kemudian, Bapak Ibu pendengar yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, merujuk pada judul kaitan dengan Perpres nomor 11 tahun 2020, tadi Ketua Umum IPM menyampaikan RPJMN ini, jadi Perpres nomor 18 tahun 2020 ini tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, ini adalah sebuah janji tertulis dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden RPJMN tahun 2020-2024. Saya tadi pagi membaca pada bab 4 poin 19 itu jelas sekali judulnya adalah meningkatkan kualitas SDM dan berdaya saing. Itu menjelaskan tentang eksternalitas negatif produk tembakau. Ya. Dalam bagian terpenuhinya layanan dasar ada poin di bab 4 poin 19 ini disebutkan tercantum indikator strategi untuk menekan presentasi perokok usia muda. Yang disebut usia muda dalam RPJMN ini adalah 10-18 tahun. Dan janji dari RPJMN itu tahun 2024 itu bisa ditekan sampai 8,7%. Kemudian kami juga membaca di RPJMN itu dalam bagian pengendalian penyakit mencantumkan beberapa strategi. Ini sangat konkret, Bapak Ibu. Strategi yang dilakukan, pertama, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap. Kalau merujuk WHO, mestinya sudah 70%. Kemarin pemerintah, ya alhamdulillah, kita perlu apresiasi sudah naik 23 sekian persen. Kemudian harga rokok eceran sudah dinaikkan juga sebesar 33% ya. Kemudian di RPJMN itu juga disampaikan pelarangan total iklan dan promosi rokok. Itu dalam RPJMN. Kemudian hingga perluasan penggunaan cukai produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. Jadi dalam RPJMN ini tidak semata, selama ini objek cukai hanya 3. Kita berharap ada produk lain yang kita masukkan. Tadi saya sebut plastik, minuman pemanis, kalau bisa kita berikan objek cukai. Karena salah satu negara yang paling kecil objek cukai yang kena tarif itu adalah Indonesia. Beberapa negara tetangga sudah sampai 17, 18, ada yang sampai 62 produk. Kemudian malah dalam RPJMN ini disebutkan adalah pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya rokok. Ini dalam RPJMN tersebut. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kaitan menaikkan cukai hasil tembakau tentu bertujuan. Jadi tujuan menaikkan cukai ini adalah satu, mengurangi prevalensi, terutama bagi anak dan remaja perokok, dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan bonus demografi kita. Kedua, peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan. Ketiga, merujuk WHO yang saya sebut tadi, batas minimal kenaikan cukai 70% dari harga jual eceran. Tadi RPJMN akan bertahap untuk mencapai tahap 70% tadi. Kemudian keempat,
peningkatan kompensasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Mestinya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika penerimaan cukai itu naik, hasil penerimaannya itu dialokasikan pada aspek kesehatan misalnya, pada aspek peningkatan kesejahteraan petani tembakau atau buruh industri. Jadi dikompensasikan ke sana, bukan menjadi sebuah penerimaan atau daerah ya untuk dialokasikan ke tempat lain. Mestinya dialokasikan pada objek yang berkaitan dengan produk tembakau dan rokok tersebut. Kemudian Bapak Ibu, dalam rangkaian pengaturan pengenaan cukai hasil tembakau, pemerintah melalui PMK, Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 152 tahun 2019 yang terakhir ini di bulan Desember, ini perubahan PMK 146 2017 tentang tarif cukai. Ya, hasil tembakau itu sudah semakin disimplifikasi. Tadi 4 titik sudah disimplifikasi, sudah semakin bagus ya, semakin memang kita akui belum optimal ya, belum optimal, tapi sudah proses simplifikasinya sudah jalan menurut saya on the right track, tapi perlu digas lagi. Oke, kemudian dalam PMK yang terakhir yang saya sebut tadi 152 telah mencantumkan struktur pengenaan cukai yang lebih sederhana dengan membagi batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan dalam dan luar negeri. Ini yang mungkin belum dicantumkan dalam PMK 146. Nah, kemudian mengapa kita penting untuk menyederhanakan atau melakukan simplifikasi? Alasan spesifik pertama, supaya tidak ada overlapping, tumpang tindih dalam pengenaan cukai terhadap rokok. Kalau misalnya terlalu banyak itu bisa overlap, ya bisa overlap, tumpang tindih, tidak jelas pengenaannya gitu ya. Kemudian yang kedua, mempertegas jenis atau kelompok produk yang dihasilkan oleh industri. Ketiga, mengurangi celah, memainkan. Ini biasanya mohon maaf dari industri rokok pemodal kakap ini seringkali memainkan strata ini, layer ini untuk menghindari atau menurunkan beban cukainya. Dengan alasan ini sistem cukai semakin sederhana. Ya, jadi dengan simplifikasi ya jelas semakin sederhana supaya tidak membingungkan dan sistem administrasi semakin kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir ada satu masalah, mungkin banyak masalah lain, tapi pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan tentang cukai ini, misalnya tentang seringkali peningkatan penerimaan cukai ini selalu dihambat dengan adanya, maka kami dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan mengusulkan segera revisi Undang-Undang Cukai ini, karena seringkali ada beberapa hal, saya cantumkan misalnya, saya kutip pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai berbunyi. Ini seringkali saya sampaikan, penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada RAPBN dan alternatif kebijakan menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri. Jadi klausul ini sangat aneh kalau meningkatkan cukai, tarif cukai harus menyerap aspirasi kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha, bukan konsumen, bukan yang kena eksternalitas tadi ya, atau masyarakat secara umum. Yang dijadikan pertimbangan naik atau tidaknya adalah
tolong mempertimbangkan kondisi industri. Ini sangat aneh klausul atau pasal 5 ini, dan segera kita harus revisi undang-undang tersebut. Saya kira demikian, Mbak Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhair. Jadi menurut Pak Muhair bahwa saat ini struktur cukai, simplifikasi struktur cukai yang di Indonesia itu sudah on track dalam proses untuk lebih baik lagi. Tetapi di samping itu beliau juga menekankan bahwa selain kebijakan-kebijakan cukai yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini, perlu ada revisi. Ya, perlu ada revisi undang-undang cukai. Ya, ini mungkin nanti bisa menjadi tugas bersama bagaimana mendorong hal ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan meminta kepada Ibu Tin Sapartina dari Indonesia Institute for Social Development. Ibu Tin, seperti yang kita tahu bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu sedang dalam proses untuk melakukan revisi PP 109. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagaimana target RPJMN pada tahun 2014-2019 terkait dengan penurunan prevalensi perokok pemula yang gagal dilakukan, tidak mencapai target, maka harusnya ada upaya-upaya perbaikan regulasi yang bisa mendorong untuk upaya pengendalian tersebut. Nah, kaitannya dengan revisi PP 109 ini kira-kira apakah upaya yang dilakukan khususnya terkait melalui revisi PP 109 ini bisa menjadi wadah untuk bisa mendorong upaya perlindungan terutama kepada penurunan prevalensi perokok tersebut, serta seperti yang kita tahu bahwa ISD mempunyai konsep terhadap mengenai perlindungan untuk semua atau protection for all yang kemudian sepertinya sudah tersarikan dalam RPJMN yang saat ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana menurut Ibu Tin terkait dengan hal ini? Kami persilahkan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, izin untuk menyampaikan dua fokus. Yang pertama tentang revisi PP 109 dan kemudian kaitannya dengan semangat, konsep, dan mekanisme atau implementasi dari perlindungan untuk semua di dalam kaitannya dengan pengendalian tembakau ini. Baik, sebenarnya sebagai pengantar saja, kita tentu mencermati keterkaitan yang sangat erat antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian zat adiktif dalam hal ini tembakau. Kemudian yang kedua, dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, antara lain PP 109 tahun 2012, dan sebetulnya juga PP tentang lingkungan sehat, PP 26. Nah, kemudian keterkaitannya dengan Perpres 18/2020 yang menegaskan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengendalian tembakau. Dan kita melihat nanti turunannya di dalam Perda, sehingga RPJMN ini tentu
kita berharap akan menjadi rujukan yang dilakukan secara konsisten di dalam RPJMD. Sehingga kita sangat berharap implementasinya akan berjalan secara konsisten. Nah, kemudian keterkaitannya dengan perlindungan untuk semua ternyata di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, dan arah kebijakan dari RPJMN, kita membaca semangat negara untuk memberikan perlindungan semua, perlindungan bagi semua penduduk. Itu keterkaitannya. Baik, sekarang izin untuk menyampaikan sekilas dulu tentang pemikiran konsep perlindungan untuk semua. Yang pertama, latar belakang pemikirannya. Ada eskalasi permasalahan di sana. Kita mengerti bahwa permasalahan terkait tembakau ini terus meningkat dan sangat kompleks. Yang kedua, diperhadapkan atau ada friksi antara kesehatan dan non-kesehatan. Petani tembakau akan dirugikan kalau pengendalian tembakau ini dilakukan. Yang selalu dijadikan sebagai tameng adalah petani tembakau dan pekerja industri rokok. Kemudian alasan yang ketiga, ekspansi produk tembakau konvensional dan gerak cepat inovasi produk tembakau. Ada e-sigaret dan seterusnya. Kemudian yang keempat, gerak terstruktur meraup SDM usia muda, produktif dengan dalih CSR, beasiswa, olahraga, dan seterusnya. Dan ini kemudian diindikasikan dengan peningkatan prevalensi perokok pemula. Yang kelima, ada momen yang tepat untuk menunjukkan kehadiran negara secara total dalam meningkatkan kualitas SDM. Baik. Nah, kemudian berikutnya, ini tadi latar belakangnya. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sebenarnya kalau kita cermati, sekitar 20 undang-undang yang terkait dengan persoalan tembakau ini. Namun kita mengerti Undang-Undang Kesehatan sebagai titik masuk, di mana ditegaskan bahwa tembakau dan produknya mengandung zat adiktif. Maka kita cari relevansinya dengan berbagai perundang-undangan yang lain. Paling tidak dari hulu sampai hilir, ada undang-undang pertanian, perkebunan, budidaya tanaman, perindustrian, cukai, ketenaga kerjaan, kemudian HAM, ada penanganan fakir miskin, perlindungan konsumen, perlindungan anak, RPJMN, undang-undang Pemda, PDRD, undang-undang desa, dan kemudian diturunkan lagi dalam berbagai perda dan seterusnya. Itu yang koneksitasnya dengan berbagai landasan yuridis formalnya. Kemudian berikutnya, prinsip dari perlindungan untuk semua adalah pro-life dan sebetulnya juga pro-livelihood, pro-kehidupan dan pro-penghidupan. Sangat sederhana sebenarnya, tetapi ternyata tidak mudah. Lalu berikutnya, kita akan melihat tujuannya. Tujuan dari pemikiran ini adalah terlindunginya hidup, kesempatan untuk hidup, keberlanjutan hidup, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh penduduk. Dan yang kedua, terpelihara, berlanjut, dan meningkatnya kualitas penghidupan. Kalau kita konkretkan, ya semua pihak yang terkait dengan bisnis pertembakauan, petani tembakau, pekerja industri, dan seterusnya. Itu tujuan. Kemudian kita akan melihat, yang dilindungi itu lalu siapa saja? Yang dilindungi adalah yang terancam kehidupan, keberlanjutan, dan kualitas hidupnya. Yang rentan mengonsumsi, yang sedang atau sudah mengonsumsi, yang sudah adiksi, yang sakit, padahal yang meninggal harusnya sudah tidak masuk ini di sini. Dan kemudian yang terpapar. Jadi, baik mereka yang terbujuk, kemudian mereka yang sudah mengonsumsi, dan yang sudah sakit, dan perokok yang non-aktif. Yang kedua, mereka yang terdampak penghidupannya oleh TC, oleh pengendalian tembakau.
petani tembakau, pekerja industri, dan pedagang eceran. Ini yang selalu dikedepankan, diposisikan sebagai korban TC. Jadi yang dilindungi itu mulai dari hulu sampai hilir. Bentuk perlindungannya, pertama tentu regulasi. Tadi Pak Rektor menyampaikan revisi Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran. Ternyata ada beberapa undang-undang yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kebijakan, program, sampai dengan pelayanan. Kita paham di dalam RPJMN yang menegaskan kebijakan tentang pengendalian tembakau itu. 3, bahasa hukum dan keadilan. Ini sebetulnya salah satunya adalah pengalaman IISD dan teman-teman waktu mengajukan JR. Bahasanya bukan bahasa hukum barangkali ya, bahasa keadilan yang belum dipenuhi. Kemudian yang keempat, advokasi dan pemberdayaan. Dan yang kelima, gerakan kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat kemudian menjadi sangat paham tentang resiko-resiko, persepsi resiko masyarakat terhadap konsumsi produk tembakau ini. Baik, berikutnya kita akan melihat tentang target hasilnya apa sih? Pertama, landasan hukum, landasan operasional, jelas, konsisten, dan diimplementasikan. Oleh karena itu, tentu kita semua sangat mengapresiasi aturan-aturan atau ketegasan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 ini. 2, kebijakan nasional sebagai acuan untuk kebijakan daerah dan kebijakan-kebijakan operasional lainnya. 3, ancaman terhadap manusianya minimal. Yang keempat, jumlah keluarga miskin yang merokok turun. Ini ada data yang sangat jelas dari BPS, tetapi tindak lanjut untuk kebijakan sektor terkait juga belum sangat nampak. 5, usaha tani membaik. Disebut di dalam PP 109 ini, bagaimana ada diversifikasi produk tembakau. 6, peluang kerja pekerja industri pabrik dan rumahan stabil. 7, inovasi produk industri tembakau non-rokok berkembang. Masih jauh, masih impian, tetapi kan tetap harus kita catat. 8, pedagang kecil dilindungi, dibantu atau difasilitasi, aturannya ditegakkan. Untuk toko-toko retail sudah harus menjual rokok tidak eceran perbungkus, tetapi ternyata masih dibiarkan paling tidak menjual rokok eceran. Padahal itu luar biasa jangkauannya untuk perokok pemula dan untuk masyarakat kurang mampu. Karena bisa membeli rokok eceran, kelihatannya hanya sekali membeli 2 batang, 2.500. Tapi sehari membelinya minimal 5 kali. Jadi berarti tetap 1 bungkus atau lebih. Kemudian berikutnya, aksesi FCTC sebagai wujud nyata komitmen global dalam SDGs. Karena sudah ada komitmen seharusnya juga diikuti. Dan kalau kita cermati, pesan-pesan di dalam FCTC itu ternyata tidak bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang sudah eksis. Oke, kemudian yang target hasilnya sekarang, mohon maaf, yang terakhir adalah indikator capaian. Target hasil. Indikator capaian. 1, ada harmonisasi undang-undang. Paling tidak ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran, kemudian tadi undang-undang cukai, masih ada salah satu penjelasan undang-undang kesehatan yang kita pikir perlu dicermati juga. Kemudian ada PP 109, Undang-Undang NAPSA, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya harmonisasi peraturan perundang-undangan ini sudah kita bisa baca semangat dan juga muatannya di dalam PP 109. 2, sinergitas lintas bidang sektor, pusat daerah. Itu juga sudah diindikasikan di dalam RPJMN. 3, jumlah perokok turun, prevalensi turun, PTM turun. 4,
belanja rumah tangga lebih produktif. Rumah tangga tidak lagi memprioritaskan belanja rokok di atas beras dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kelima, daun lokal kuat, importnya turun. Kita masih mengerti bahwa impor daun tembakau masih di atas 50%. Tata niaga sehat. Ini bentuk perlindungan untuk petani tembakau. Keenam, pendapatan proporsional, K3 terjamin untuk pekerja industri. 7, penelitian industri tembakau non-rokok atau produk tembakau non-rokok bisa berkembang. Dan yang ke-8, gerakan kesadaran masyarakat di berbagai jenjang. Ini sebetulnya kasusnya mirip dengan corona, bahwa yang memutuskan mau PSBB atau tidak itu adalah masyarakat. Baik, berikutnya catatan tentang PP 109. Jadi apa korelasinya semangat perlindungan untuk semua yang alhamdulillah sudah bisa kita baca di dalam atau kita cermati di dalam RPJMN 2020-2024. Nah, kemudian tadi juga sudah disebut bahwa harmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan urusan tembakau ternyata sebenarnya sudah terbaca di dalam PP 109. Beberapa catatan tentang PP 109 tahun 2012. 1, peraturan yang cukup komprehensif lintas bidang. Di sana disebut dengan jelas mencakup bidang perindustrian, perdagangan, komunikasi informasi, pertanian, kesehatan. Jadi ada semangat memberikan perlindungan untuk semua di sana. Yang kedua, sifatnya antisipatif. Kalau kita lihat di pasal 1, pengertian tentang rokok, di sana sudah antisipasi varian produk tembakau baru, dan sekarang memang sudah terjadi. Yang ketiga, mencakup pencegahan, pemulihan, perlindungan. Di sana antara lain juga disebut diversifikasi produk tembakau yang merupakan perlindungan untuk petani dan kemudian juga pekerja industri. Sehingga protes-protes atau kilah-kilah bahwa pengendalian tembakau itu akan mematikan petani tembakau dan pekerja industri rokok sudah ada jawaban di sana. Keempat, merupakan kerangka regulasi yang holistik dan komprehensif. Beberapa catatan umum. Nah, kemudian, kalau memang seperti itu, kenapa juga harus direvisi? Kita sangat mendukung revisi PP 109. Ada 2 alasan paling tidak. Pertama, kondisi dan situasi yang diatur sudah berubah. Ancaman makin kompleks, baik kesehatan maupun non-kesehatan. Makin serius, ditandai juga antara lain merokok mengarah pada PTM menjadi faktor pemberat untuk corona. Nah, itu barangkali paling tidak salah satu indikasinya. Dan makin luas, tadi prevalensi perokok pemula meningkat, PTM juga meningkat, kemudian penjaringan keterlibatan generasi muda melalui promosi dan sponsor. Mahasiswa berprestasi. Nah, loh. Jadi, berarti di samping menjangkau perokok baru, juga mendidik atau menyiapkan kader-kader korporasi di masa depan. Lalu, varian produk baru. Dari pembelajaran pandemi corona, usia produktif berisiko tinggi. Padahal perokok itu masuk kelompok rentan, sementara itu prevalensi perokok pemula meningkat. Ini kan sangat memprihatinkan. Kemudian manfaat kalau pengaturan itu menjawab persoalan-persoalan yang mutakhir. Manfaat pengaturan itu antara lain akan mendukung target-target nasional, misalnya generasi emas. Bagaimana memanfaatkan bonus demografi. Itu sekarang usia produktif terancam meningkat terus prevalensi merokoknya. Jadi ini kan 2 hal yang nggak sinkron begitu.
Kemudian menjadi kesiapan untuk negara berpenghasilan menengah atas. Sekarang kan sudah itu. Bagaimana kalau usia produktif kemudian tidak menjadi produktif? Bagaimana kita berharap tingkat ketergantungan itu yang dulunya 44, sekarang 47 dan seterusnya itu akan bisa terwujud. Kemudian yang terakhir adalah komitmen SDGs melalui kualitas SDM. Tadi disebutkan di garis bawahi kualitas SDM dan daya saing bangsa sebetulnya itu. Nah itu saya pikir keterkaitan kenapa kita luar biasa mendukung Perpres 18 2020 ini korelasinya dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan kemudian merupakan respon langkah nyata untuk merespon kondisi-kondisi aktual yang berkembang pada saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tin atas pemaparannya yang sangat komprehensif mengkaitkan bagaimana Perpres terkait RPJMN ini dengan revisi PP 109 lalu dengan perlindungan untuk semua. Yang sebetulnya di dalamnya sudah mencakup aspek-aspek yang signifikan yang harus dilindungi dalam kaitannya dengan pengendalian tembakau di Indonesia. Baik, pembicara kita yang terakhir akan kita mintakan untuk seperti yang kita tahu bahwa merokok ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Lalu kemudian ketika pandemi melanda, kita tahu bahwa ternyata rokok juga menjadi faktor pemberat penderita COVID-19. Nah, dalam konteks ini, kalau dikaitkan dengan berbagai kebijakan dalam RPJMN, kita tahu bahwa di dalamnya juga memuat soal PHBS, Germas, dan sebagainya. Kemudian berbagai pendekatan-pendekatan dalam pengendalian tembakau yang ada di dalamnya, maka itu diharapkan bisa menjadi daya dukung untuk meningkatkan strategi penanganan COVID-19. Nah, kita untuk kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada Mas Denny Wahyudi dari MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk bisa sharing dengan kita semua terkait dengan dukungan strategi melawan COVID-19. Dipersilakan Mas Denny. Halo? Ini apa belum bisa dialihkan itu? Belum muncul ya ini gambarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Denny. Ya, terima kasih Mbak Artati dan selamat siang untuk seluruh peserta yang hadir di sini. Saya mewakili Pak Agus Samsudin, Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada koalisi dan juga semua jajaran yang ada di sini yang sama-sama kita menyikapi hasil dari RPJMN yang sudah disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Ini saya ada beberapa slide. Mungkin secara umum kita masih lihat memang kalau kita bicara COVID,
Indonesia masih sebetulnya kita belum masuk ke puncaknya, jadi masih naik terus. Jadi ini menjadi salah satu kekhawatiran kita juga. Mudah-mudahan kita bisa melihat ada sinar di depan itu supaya pandemi COVID bisa berakhir. Ini salah satu kekhawatiran kita. Nah, terkait dengan rokok, saya kira saya perlu sampaikan bahwa ini saya ambil kesimpulan dari Pak Agustus Dwi Susanto, ya, Ketua Umum PDPI, bahwa memang merokok itu meningkatkan risiko orang terkena COVID gitu ya. Memperberat infeksinya dan juga meningkatkan risiko kematian. Paling tidak ada beberapa mekanisme gitu yang bisa membuat orang terpapar COVID karena memang dia merokok. Nah, saya lanjut saja, mungkin tidak terlalu banyak. Maka mungkin kalau intinya bahwa rokok ini adalah salah satu faktor risiko yang bisa memperparah pandemi COVID. Nah, kemudian yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita bicara kesehatan, maka prevention dan promosi atau upaya pencegahan itu adalah jurus yang paling utama yang harus kita ambil, baik itu dalam hal rokok, pandemi COVID, dan yang lain-lain. Karena keberhasilan dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan itu akan menentukan 80% gitu ya keberhasilan dalam penanggulangan berbagai macam penyakit itu, baik itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Jadi yang harus kita ubah adalah perilaku masyarakat gitu ya. Nah, dalam konteks COVID ini kita sambil ya ini poin lagi sebelum saya masuk ke soal RPJMN itu, bahwa Indonesia itu memiliki banyak masalah terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular gitu ya. Hampir 60% dan terus angkanya meningkat, itu kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular. Makanya perubahan perilaku termasuk juga kampanye hidup sehat, salah satunya adalah budaya tidak merokok, itu adalah hal penting yang harus kita terus gelorakan agar masyarakat Indonesia, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tin, kita bisa menikmati atau tidak kehilangan window of opportunity, yaitu janji bonus demografi yang akan kita hadapi dalam beberapa puluh tahun ke depan. Nah, singkat saja bahwa promotif dan preventif itu adalah strategi jangka panjang dan utama, termasuk dalam COVID, penyakit tidak menular, dan juga soal rokok, yang harus kita dorong untuk supaya masyarakat itu menjadi lebih sehat. Kemudian juga kebijakan pemerintah adalah sangat penting juga supaya itu menjadi semacam enabling environment atau suasana yang kondusif supaya masyarakat bisa lebih sehat. Nah, saya akan masuk bagaimana kita memandang RPJMN kita saat ini. Saya kira tadi sudah disampaikan bahwa kondisinya rokok kita itu terus naik. RPJMN sebelumnya kita sudah kehilangan momentum, targetnya 5,4%, ternyata sekarang sudah 9,1%. Bahkan proyeksi dari Bappenas itu kalau kondisinya seperti sekarang tidak ada perubahan, misalkan kita tidak mendorong pelarangan iklan rokok, tidak menaikkan harga rokok, dan juga tidak mensimplifikasi sistem cukai dan yang lain-lain, tidak melakukan pengendalian tembakau dengan lebih baik, maka prevalensi perokok muda itu akan meningkat menjadi 16% pada tahun 2030. Itu kalau misalkan kita pakai hitungan sederhananya, dengan 9% kita punya perokok total 35%. Kalau 16% berarti kemungkinan prevalensi perokok di Indonesia akan naik, mungkin bisa sampai 40-50% gitu ya di masa yang akan datang. Jadi ini tentunya adalah ancaman nyata dalam upaya kita mencapai seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya, Indonesia maju menjadi negara yang sekarang kita sudah upper middle income, tapi menjadi negara maju itu akan sulit kalau misalkan soal rokok aja tidak kita perbaiki. Nah, kita lihat memang di RPJMN ini meskipun ya targetnya lebih rendah daripada RPJMN kemarin, targetnya cuma 8,7%, tidak 5,4% seperti yang kemarin, tapi paling tidak pemerintah kita masih melihat ada goodwill gitu ya untuk menurunkan prevalensi perokok di masa yang akan datang. Kalau kita lihat lagi ada beberapa tadi seperti disampaikan, ada beberapanya, misalkan pemerintah juga menyampaikan akan melakukan simplifikasi sistem cukai, menaikkan tarif cukai, juga melakukan penyederhanaan cukai, juga melakukan penguatan kelembagaan. Jadi secara fiskal pemerintah berjanji dalam RPJMN ini untuk melakukan intervensi dengan perbaikan reformasi fiskal. Kemudian juga tadi ada beberapa misalkan terkait dengan
sebetulnya ada juga disebutkan dalam RPJMN itu di poin memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial juga 2.2 itu menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memastikan kebocoran bantuan sosial yang selama ini disampaikan, misalnya keluarga bantuan PKH dan yang lain-lain yang mungkin masih beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu dipakai oleh keluarga miskin untuk membeli rokok. Ini juga akan diperhatikan oleh pemerintah. Ini saya pikir salah satu janji yang menarik juga untuk kita tunggu dan kita kawal dari janji RPJMN ini. Kemudian juga ada tadi misalkan terkait dengan universal health coverage gitu ya. Kita tahu bahwa dengan JKN sekarang sudah hampir 88%, sudah banyak sekali orang yang masuk JKN, tapi di sisi lain kalau orangnya sakit-sakitan juga itu bisa bobol terus. Defisitnya bisa naik terus dan pemerintah juga akan beresiko di situ. Maka di sini juga memang tadi seperti saya sampaikan di awal, pencegahan, promotif dan preventif adalah jurus utama yang bisa berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan juga kondisi keuangan negara. Di sini kita lihat misalkan pemerintah juga berjanji untuk misalkan melakukan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit. Salah satunya mungkin di sini adalah deteksi dini dan juga perluasan layanan berhenti merokok. Nah, mudah-mudahan ke depan juga di puskesmas mungkin dalam 5 tahun ke depan kita bisa melihat ada perkembangan layanan berhenti merokok gitu ya, bukan hanya layanan kesehatan fokus dengan layanan pencegahan penyakit dan juga misalkan yang lain-lain. Kemudian juga ada poin janji terkait dengan pemberlakuan perilaku hidup sehat. Nah, tadi seperti disampaikan yang kita sampaikan di dalam pernyataan pers koalisi adalah misalkan ada janji untuk peningkatan cukai, pelarangan total iklan rokok, kemudian perbesaran cantuman peringatan kesehatan bergambar. Mungkin kita berdoa atau memohon kepada menuntut kepada pemerintah untuk meningkatkan peringatan kesehatan bergambar sampai 90% ya. Cukai juga dinaikkan sampai 70%. Kemudian tayarnya atau tarifnya itu dinaikkan dan juga simplifikasi sistemnya dinaikkan juga supaya efektif, tidak perbedaan angka harga dari yang paling murah sampai yang ke paling mahal itu tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak terlalu luas sehingga bisa mengurangi keterjangkauan masyarakat dan bisa efektif dalam mengendalikan konsumsi. Ada juga janji terkait dengan strategi melakukan promosi perubahan perilaku hidup sehat. Kemudian juga ada penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Saya kira juga ini kita juga berharap pemerintah bisa konsisten menjalankan rencana jangka menengah ini dengan misalkan ya rokok atau misalkan produk rokok baru dengan e-cigarette dan yang lain-lain itu juga bisa diawasi dengan lebih baik gitu ya. Kemudian juga ini mungkin ada beberapa catatan itu memang pemerintah memberikan sequence misalkan 2020 9,1 secara gradual ingin menurunkan sampai 2024. Saya kira mungkin terkait dengan ini saya ingin menekankan beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh Ketua IPM oleh Mas Hafiz bahwa salah satu loopholes atau salah satu celah yang masih kurang di kita adalah pelarangan total iklan rokok. Mudah-mudahan nanti dengan RPJMN ini menteri-menteri teknis dari Kementerian Penyiaran ataupun kementerian yang lain-lain juga bisa mendukung untuk pelarangan total iklan rokok di dalam revisi undang-undang yang akan dimasukkan di dalam rencana RPJMN nanti. Kemudian juga ini perlindungan dari kawasan tanpa rokok, ini pemerintah mencantumkan target yang sangat jelas, 514 kabupaten kota akan melaksanakan kawasan tanpa rokok pada 2024. Ini kita berharap Indonesia benar-benar menjadi negara yang smoke free gitu, atau bahkan mungkin tobacco free dalam di akhir masa Presiden Jokowi yang kedua ini, sehingga perlindungan masyarakat itu benar-benar bisa komprehensif, bisa dijalankan sesuai dengan janji yang dicantumkan dalam RPJMN ini. Meskipun kita memberikan catatan bahwa tidak saja hanya secara legal semua daerah, kota, kabupaten itu mempunyai regulasi terkait kawasan tanpa rokok, tapi juga implementasinya yang harus diperketat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini beberapa catatan yang kami sampaikan bahwa ini mungkin saya akan balik lagi ke beberapa poin penting ini bahwa kami merasa optimis kalau pemerintah memang bisa konsisten dalam menjalankan janji-janji yang didalamkan oleh RPJMN ini, maka
upaya komitmen terhadap upaya promotif dan preventif itu bisa akan lebih kuat, terutama dalam konteks ini adalah upaya menurunkan prevalensi perokok muda, dan pada akhirnya mungkin akan menurunkan juga prevalensi perokok secara keseluruhan sesuai dengan target nasional, sehingga kita bisa benar-benar mencapai apa yang kita idam-idamkan, yaitu Indonesia maju, bangsa yang maju, yang berdaulat, bermartabat, dan memiliki sumber daya yang sehat sehingga kita bisa bersaing di tingkat global. Mungkin itu yang kami sampaikan atas nama MPK PP Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Artati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Jadi sebetulnya kalau kita mendengarkan penjelasan Mas Denny tadi, jika dicermati kebijakan-kebijakan pemerintah melalui RPJMN ini sangat sejalan sekali dengan strategi untuk melawan COVID-19. Jadi mindset yang harus dibangun adalah bagaimana membangun perilaku, perubahan perilaku pada masyarakat. Jadi upaya untuk promotif preventif adalah strategi jangka panjang yang harus digalakkan oleh semua kalangan, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, lalu kemudian didukung oleh masyarakat dan juga organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan, tadi saya sampaikan di kolom chat, jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom chatnya, dan ada di kolom Q&A, sebentar, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan ya yang masuk ini dalam harmonisasi undang-undang, ada baiknya memasukkan undang-undang perlindungan anak sebagai salah satu dasar pijakan. Ini mungkin dalam hal ini saya nanti akan meminta tanggapan dari Pak Ibdal dan juga dari Mas Hafiz ya. Kemudian ada juga yang menanyakan dalam revisi PP 109 ini apakah sudah diatur juga mengenai pengawasan implementasinya sampai ke masyarakat, terutama untuk mencegah anak mengkonsumsi rokok. Ini mungkin nanti saya akan tanyakan kepada Ibu Sapartina. Kemudian apa langkah konkret untuk menunjukkan dukungan terhadap peraturan tersebut agar tujuan yang dapat tercapai. Ini saya kira kepada seluruh panelis pembicara kita akan saya tanyakan ya, langkah konkret apa yang kita untuk menunjukkan dukungan kita terhadap regulasi, terhadap kebijakan pemerintah agar tujuan ini bisa tercapai. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa yang harus kita lakukan. Pertama saya berikan kesempatan kepada siapa dulu untuk merespon? Mas Hafiz dulu mungkin ya, atau ya yang mungkin dari Mas Hafiz dulu bisa? Yang pertama untuk bisa merespon hal ini. Kemudian nanti setelah Mas Hafiz mungkin Mas Denny ya boleh memberikan respon umum saja. Mungkin kalau Mas Denny terkait dengan kira-kira langkah konkret apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan dan regulasi. Saya silakan Mas Hafiz. Yang ini ya Mbak, yang apa namanya, masuk ke undang-undang perlindungan anak sebagai kemudian yang kedua kira-kira dalam konteks ini IPM langkah konkret apa yang dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Oke, yang pertama karena ini langsung saja dalam jawabannya. Jadi kalau untuk bagaimana untuk perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak yang jelas menurut saya itu sudah harus sama, dan ini kan namanya juga rancangan, dan inilah perlu para menteri atau istilahnya nanti yang di bawah presiden itu untuk saling berkoordinasi. Dan saya sangat setuju sebenarnya untuk perlindungan anak, karena ya tapi kan pada nyatanya belum tentu karena ada beberapa mungkin kebijakan yang berbeda. Itu mungkin. Nah, adapun kalau misalkan langkah konkret yang dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang pertama kami sudah launching juga. Pertama, untuk yang
launching peer group IPM, itu namanya adalah peer counselor IPM. Itu semua sudah ada di 34 provinsi, dan kami juga sudah ada aplikasi untuk memantau mengenai iklan. Nah, iklan dan promosi rokok. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengajak atau mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif untuk hal itu. Nah, itu yang langkah konkret yang sudah kita laksanakan, dan bahkan yang kita akan memasifkan ini, bahkan strategi mungkin juga bisa ikut bersama-sama tadi kalau kata Kang Denny untuk berhenti merokok di puskesmas dan lain-lain. Bahkan kita juga sudah mendorong kepada teman-teman istilahnya pencegahan merokok sejak dini di kalangan sekolah, karena kita ketahui bahwa para pelajar itu ya terpapar merokok, bahkan ya merokoknya sudah di luar, tapi kan ya guru tidak tahu dan lain-lain, tapi teman sebayanya mengetahui. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita bersama-sama berkolaborasi bersama-sama, bahwa ini PR kita bareng-bareng gitu. Itu sebenarnya langkah konkret yang sudah dilaksanakan IPM, dan mungkin kalau yang akan dilaksanakan juga yang tetap kami akan lebih memasifkan lagi dan akan berkolaborasi dengan yang lain lagi, bahkan juga untuk ininya kita akan membuat inovasi-inovasi baru lagi di aplikasi yang sudah kami Ikatan Pelajar Muhammadiyah buat. Itu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Langsung lanjut ke Mas Denny, silakan. Ya, terima kasih. Tapi pertanyaannya terkait ada beberapa hal ya terkait dengan harmonisasi. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Hafiz juga bahwa sebetulnya semua kita jadikan pertimbangan ya. Kalau koalisi mungkin kita selama ini bukan hanya perlindungan anak, Pak, ya, tapi juga perlindungan HAM secara keseluruhan adalah bagian dari pengendalian tembakau. Kalau tadi yang spesifik yang mana ya, Mbak? Iya, tadi sebetulnya tidak ada pertanyaan spesifik kepada semua pembicara, cuma ini ada satu pertanyaan yang saya kira bisa direspon oleh Mas Denny, yaitu kira-kira apa langkah konkret untuk menunjukkan dukungan terhadap regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, saya kira yang pertama tentunya kita sebagai masyarakat sipil akan selalu mengawal ya, dan menagih kepada pemerintah atas janji-janjinya di RPJMN ini. Dan ya tadi sebetulnya pada akhirnya kalau kita melihat bahwa ini adalah goodwill dari pemerintah, bahwa arahnya sudah baik, maka kita akan dorong dan bantu pemerintah untuk bisa memenuhi hal itu. Seperti tadi secara teknis saya kira koalisi ataupun masyarakat sipil kita bisa memberikan dukungan turunan teknis ya. Misalkan beberapa janji seperti pelarangan total iklan rokok, mungkin kita bisa kawal dalam upaya revisi ataupun amandemen dari undang-undang cukai, undang-undang penyiaran ya. Begitu juga misalkan soal simplifikasi dan perubahan atau peningkatan tarif cukai rokok, itu saya kira itu bisa melalui revisi undang-undang cukai. Pada dasarnya mungkin masyarakat sipil selalu memantau dan mendorong pemerintah untuk bisa akuntabel, ya, bertanggung jawab dengan janji-janjinya yang sudah ada sekarang, dan sebagai masyarakat, sebagai bagian dari gerakan sosial, kita akan membantu dan mengingatkan pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Saya kira sih itu aja. Ya, terima kasih Mas Denny. Nanti mungkin saya akan berikan kesempatan Pak Ifdal terakhir ya untuk merespon sekaligus memberikan statement terakhir dari koalisi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Tin Sapartina. Ini ada yang menanyakan terkait dengan revisi, bagaimana apakah juga dalam revisi tersebut diatur terkait dengan pengawasan implementasi sampai ke masyarakat, terutama pada pencegahan merokok, mencegah anak untuk mengkonsumsi rokok. Ibu mungkin bisa memberikan responnya. Ini apa namanya, masih boleh diambil. Oke. Iya, kalau tentang implementasi untuk pencegahan tadi,
sebetulnya dari awalnya kita juga sudah bisa baca di dalam PP 109 yang eksis sekarang ini, dan inilah yang kemudian direvisi untuk lebih disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang aktual pada saat ini. Misalnya pencegahan itu kan di sana disebutkan tentang peringatan kesehatan bergambar. Itu kan sebetulnya bagaimana secara konkret itu memberikan gambaran kepada anak-anak muda supaya mereka tahu itu loh resikonya, sehingga sebetulnya PHW itu menjadi salah satu upaya untuk memahamkan atau untuk membangun persepsi resiko untuk anak-anak muda itu atau untuk anak-anak. Dan kemudian berikutnya, sebenarnya kalau pengawasan untuk implementasinya itu sepanjang di dalam PP 109 itu sudah diatur tentang pencegahannya, kemudian pemulihannya, dan sesungguhnya implementasinya ya harus misalnya untuk pemulihan, pelayanan berhenti merokok juga mesti ditingkatkan, dipermudah aksesnya. Nah, kemudian sesudah itu ada penguatan pemberdayaan masyarakat, diatur juga tentang peran masyarakat di sana. Bagaimana partisipasi aktif dari masyarakat itu bisa dilakukan. Sehingga kalau kita harapkan tentunya PP ini akan menjadi salah satu bentuk harmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian tembakau. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaturannya akan mencakup dari kawasan hulu sampai dengan hilir. Dari mulai produksinya, kemudian peredarannya, sampai dengan konsumsinya. Dan tentunya kita juga berharap bahwa implementasinya nantinya itu akan terwujud di dalam kerjasama lintas bidang sebagaimana juga yang sebenarnya diisyaratkan di dalam RPJMN. Bagaimana? Dan ini ada salah satu harapan kita bahwa mengingat mendesaknya atau makin seriusnya persoalan pengendalian tembakau ini, kita berharap ada Badan BNN apa Pak? Badan Narkotika dan Koordinasi Tembakau. Badan Narkotika Nasional. Maka untuk tembakau ini, karena ternyata ternyata nikotin kan belum tercakup di dalam undang-undang narkotika dan psikotropika. Ada istilah NAPSA yang sudah dipertegas dalam undang-undangnya adalah narkotika dan psikotropika. Zat adiktif lainnya itu ternyata kan belum tertuang secara tegas kecuali di dalam undang-undang kesehatan. Mengingat ancamannya, sebenarnya kita berharap juga ada badan pengendalian tembakau nasional atau apalah namanya begitu untuk merespon seriusnya ancaman ini terhadap berbagai macam risiko-risiko yang terjadi. Sekarang pandemi, menurut penelitian beberapa ahli, virusnya ini kan bisa berkelit-kelit sedemikian rupa. Nah, ada pembelajaran di sini, tentunya juga harus ada respon yang sifatnya itu lebih prediktif begitu. Bagaimana ya ke depan kalau ada hal-hal semacam ini terjadi lagi, apa faktor risiko yang bisa dikurangi dan kemudian upaya-upaya yang bisa ditingkatkan. Nah, sebenarnya dari tadi gradasinya ada PP 109 yang kemudian insya Allah nanti sudah direvisi menjadi lebih nyambung dengan kondisi aktual dan kondisi ke depan. Kemudian ada Perpres 18/2020 dan kemudian ditindaklanjuti dengan perda-perda. Dan tentu kita berharap dengan adanya badan di tingkat nasional, ada jejaring dari tingkat nasional sampai ke tingkat akar rumput seperti itu. Itu harapan kita. Tapi tentu yang konkret kita berharap bahwa ada
pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat, bagaimana risiko-risiko yang bisa terjadi terhadap kita semua, sehingga masyarakat kemudian bersama-sama dengan pemerintah bisa melakukan upaya-upaya dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan dan penguatan-penguatan di kemudian hari itu. Barangkali itu. Bu, satu lagi Bu, ini sebetulnya ini ada pertanyaan tadi yang terkait dengan memasukkan undang-undang perlindungan anak. Nah, dalam konteks revisi PP 109 ini, apakah undang-undang perlindungan anak juga bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam revisi tersebut? Sebagai contoh Bu, misalnya dalam revisi tersebut kan ketika terkait dengan jam tayang siaran iklan, itu kan merujuknya ke Undang-Undang Penyiaran. Nah, kalau dalam konteks perlindungan anak, khususnya dalam upaya menurunkan prevalensi perokok pemula, apakah ini juga bisa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak? Pijakannya bisa ke situ juga nggak, Bu? Itulah yang kita maksudkan dengan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang kan tidak bisa dibaca secara terpisah satu demi satu. Tapi bagaimana kesinambungannya, keterkaitannya satu dengan yang lain. Antara misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pembangunan Keluarga, dan seterusnya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam PP 109, di sana tadi yang kita sebut, ada PHW, peringatan kesehatan bergambar, yang secara fisik itu menampilkan ancaman atau risiko-risiko tadi. Kemudian ada pasal yang mengatur tentang penjualan terhadap anak, dan itu tidak diatur di sana dalam pasal yang khusus. Nah, kemudian juga tentunya iklan. Iklan ini RPJMN Perpres sudah mempertegas pelarangan total iklan. Nah, tentunya sekarang kita paham bahwa di DPR sedang dibahas revisi untuk Undang-Undang Penyiaran. Nah, upaya ini kan tidak bisa dilakukan bahwa PP 109 itu adalah instrumen yang paling sakti sehingga bisa mengatasi semua persoalan yang ada di muka bumi. Kan tidak bisa begitu. Tetapi harus ada komitmen-komitmen dan langkah-langkah yang jelas dan konkret dari penyelenggara negara. Ya pemerintah sendiri kan nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah, kemudian DPR, kemudian juga badan yudikatif tentunya, kemudian juga masyarakat sipil, media massa. Kalau tidak ada kolaborasi itu, PP 109 meskipun sudah direvisi, tetapi juga mungkin implementasinya juga tidak bisa maksimal. Ini yang perlu kita sikapi bersama, bahwa masing-masing itu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Itu barangkali ya Mbak, tetapi ini tidak, aturan-aturan sudah ditegakkan di sana. Implementasinya tentu harus ada komitmen dan langkah nyata dari berbagai penyelenggara negara, termasuk masyarakat sipil. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan yang ditujukan ke Pak Muhaid Pakana. Tadi Pak Muhair menyebutkan soal alasan spesifik kenapa tarif cukai harus disederhanakan. Salah satunya adalah supaya tidak ada overlapping dalam pengenaan cukai terhadap produk. Ini ada juga pertanyaan yang menyatakan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan overlapping pengenaan tarif cukai tersebut? Apakah selama ini satu produk dengan produk yang lain itu bisa sebetulnya sama tetapi dikenai cukai yang berbeda-beda atau bagaimana? Ini ada pertanyaan seperti ini yang masuk. Pak Muhair mungkin bisa merespon hal ini? Baik, terima kasih Mbak Tati. Ini ada dua sebenarnya tentang langkah konkret. Mungkin diminta semua narasumber. Saya buat catatan untuk langkah konkret ini.
Saya kira apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk regulasi, saya sebut on the right track. Sudah jalan yang apa ya? Sudah menuju yang bagus gitu ya. Hanya memang perlu digas lagi, dikencangin lagi, kemudian perlu kita dampingi, kawal dengan baik karena siapa tahu pemerintah masuk angin. Karena banyak pihak-pihak berkepentingan, terutama bagi industri dan pemilik modal yang sering kali ikut juga berkepentingan untuk mengaduk-aduk kebijakan dan regulasi ini. Sekali lagi kita perlu mengawal berbagai aturan-aturan tersebut. Memang ada banyak hal yang perlu kita revisi, termasuk yang saya sebut tadi undang-undang cukai. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya lebih konkret. Pertama adalah kita berharap komitmen politik semua elit pimpinan negara dari pusat sampai daerah terhadap berbagai aturan-aturan yang sudah atau kebijakan yang sudah ditelurkan ini. Kemudian yang kedua adalah saya sependapat dengan soal iklan. Ini sudah sebenarnya dari pihak Kementerian Kesehatan, kemudian pihak Kementerian Kominfo sudah mengumumkan soal iklan ini, pelarangan iklan. Hanya tadi di tingkat implementasi karena banyak kepentingan itu tergagap-gagap, bisa masuk angin gitu. Padahal sudah ada regulasinya. Jadi saya setuju dengan istilah pelarangan secara total iklan. Dan termasuk tadi disebutkan pemasaran produk tembakau, yang terutama yang eceran, yang 1-2 batang. Karena apa? Riset menemukan bahwa penerimaan industri rokok itu kebanyakan sebenarnya di eceran. Jadi senang sekali kalau konsumen beli 1 dan 2. Biji per batang nggak merasa, tapi lama-kelamaan justru itulah sumber penerimaan industri rokok sehingga semakin kaya raya. Kemudian ini perlu ditegaskan terutama di pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, saya setuju dilakukan tentang ini kaitan dengan petani, advokasi dan dukungan pada kelompok petani untuk diversifikasi produk ya selain tembakau. Malah kalau bisa melakukan shifting dari tembakau ke produk-produk yang lain luar tembakau. Sekali lagi juga saya sampaikan bahwa tembakau ini bukan produk kebudayaan kita, ini adalah sebuah produk impor. Jadi ini bukan local wisdom, ini adalah impor ya. Jadi ini bisa kita geser. Kita bisa geser tentang produk tembakau di masyarakat ini. Dan kemudian yang kelima, langkah-langkah konkret tadi saya merujuk apa yang disampaikan oleh Kang Denny soal bantuan sosial ya. Banyak riset-riset memang menemukan bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada, bisa jadi juga bantuan sosial di semasa pandemi. Ini apalagi kalau ada misalnya bantuan dalam bentuk uang misalnya, ini sudah ditemukan banyak itu ternyata dialokasikan oleh penerima bantuan itu bentuk belanja rokok. Apalagi kalau yang menerima adalah orang tua laki-laki gitu ya, bisa dialokasikan karena konsumen masyarakat miskin adalah paling banyak yang konsumsi rokok. Nah, karena itu mungkin pemerintah perlu mengawal kalau misalnya kedapatan mengalokasikan bantuan tersebut ke konsumsi rokok, ini perlu ada penalti, perlu kita berikan sanksi. Jadi harus tepat sasaran, bukan untuk belanja rokok. Jangan sampai ada kesempatan ada bantuan dari pemerintah atau bantuan dari siapa saja, duit itu, dana itu dialokasikan untuk belanja rokok. Kemudian yang terakhir soal overlapping ini,
saya juga sering kali mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dari PMK 146 dan sebelumnya sebenarnya sudah cukup banyak PMK untuk mengatur tentang layer ini, tentang strata ini, tapi sangat rumit. Dan apa yang diluncurkan pemerintah dalam PMK 152 2019 yang terakhir itu sudah semakin sederhana, sudah ada klasifikasinya dan tingkat overlapnya, tumpahan tindinya saya kira sudah semakin berkurang. Riset kami di kampus di ITB Ahmad Dahlan mengemukakan bahwa semakin sederhana layer ini, strata ini semakin sederhana, itu akan dalam kaitan dengan penerimaan negara itu akan meningkatkan penerimaan negara. Kami membuat sebuah simulasi regresi ketika layer disederhanakan, misalnya kalau simulasi kami adalah 4 layer gitulah. Ini sekarang ini ada 8 ya, ada 8. Kalau misalnya semakin ditekan, insya Allah penerimaan negara akan semakin tinggi. Jadi sekali lagi ini on the right track ya, karena semakin disempurnakan kerumitan strata-strata pengenaan cukai terhadap industri rokok ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Muhayyan. Selanjutnya, ini mungkin terakhir, kayak ini waktunya sudah hampir jam 4 ini, jadi kita akan memberikan kesempatan kepada Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau merespon beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin respon umum dan last statement dari koalisi. Kami persilakan Pak Ifdal. Ya, terima kasih. Belum bisa. Sudah. Ya. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya merespon tentang ini ya, regulasi yang tersebar dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang rokok ya. Nah, saya kira memang tidak ada aturan yang bersifat spesifik, tetapi aturan-aturan yang secara tidak langsung mengatur tentang bagaimana mengendalikan prevalensi perokok ini. Nah, salah satunya yang paling penting adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan itu menjadi payung dari seluruh peraturan yang ada, seharusnya seperti itu. Nah, karena itu menurut saya undang-undang sektoralnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang yang lain harus mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan ini dalam konteks pengendalian tembakau ini. Nah, karena itu termasuk regulasi-regulasi yang berada di bawah undang-undang, seperti misalnya PP 109 itu tetap harus berbasis pada Undang-Undang Kesehatan yang menjadi tonggaknya. Nah, yang lain harus mengacu ke situ. Nah, karena itu menurut saya, karena memang ada masalah terkait dengan perilaku terkait dengan tingginya perokok pemula, yang perokok pemula ini adalah orang yang bahkan di bawah usia 10 tahun ya. Nah, karena itu menurut saya menjadi relevan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada aturan yang spesifik larangan terhadap anak merokok. Karena kalau tidak ada larangan itu kan dianggap seperti itu, artinya
memang itu sepenuhnya urusan ini ya, keluarga, tapi pemerintah untuk menjaga kesehatan publik bisa juga masuk ke ranah ini gitu loh. Artinya untuk melindungi anak. Karena itu bisa saja melakukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur soal ini. Nah, tapi juga nanti undang-undang sektor yang lain juga harus mendukungnya, termasuk misalnya undang-undang mengenai cukai gitu. Itu juga harus memberikan penguatan juga terhadap undang-undang kesehatan ini. Begitu juga undang-undang penyiaran, dia juga harus memberi penguatan juga terhadap undang-undang kesehatan. Misalnya dalam undang-undang penyiaran, yang paling penting adalah apa? Apa yang terkandung di dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 ini terkait dengan larangan total iklan rokok itu harus masuk ke dalam undang-undang penyiaran revisi sekarang. Jadi tidak bisa lagi dibuat aturan yang setengah-setengah seperti dalam undang-undang yang sekarang ini. Nah, itu yang pertama yang terkait dengan regulasi. Jadi saya setuju perlu ada harmonisasi. Harmonisasi dalam arti undang-undang kesehatan menjadi basis bagi harmonisasi terhadap undang-undang sektoral. Jadi undang-undang kesehatan yang menjadi acuannya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sikap dari koalisi ya terkait dengan Perpres nomor 18 ini. Kami ingin mengulangi lagi karena kita melihat ya di Perpres ini ada kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah dalam sampai 2024 terkait dengan menurunkan prevalensi tingkat perokok ya. Ini sangat jelas. Termasuk perlu membuat KTR-KTR di seluruh daerah, setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Itu juga diperkuat. Dan ada target waktu yang cukup jelas juga dari 2021, 2022, 2023, 2024 berapa ya yang dicapai. Nah, termasuk juga di dalam konteks ini cukai, penaikan cukai, karena cukai kita itu masih sangat rendah. Nah, kemudian juga terkait dengan penghapusan iklan secara total. Nah, ini semua terkandung di dalam Perpres ini, dan karena itu Perpres ini menjadi sangat penting untuk dikawal. Nah, kita dari koalisi masyarakat sipil pengendalian tembakau akan mengawal proses pelaksanaan dari Perpres ini. Karena Perpres ini seperti yang kami sebutkan tadi sangat pro pada kesehatan publik, pada perlindungan terhadap kesehatan, perlindungan terhadap lingkungan yang sehat. Karena itu kita memberi dukungan dengan melakukan pengawalan terhadap implementasi dari Perpres ini. Karena Perpres ini nanti harus dijalankan baik melalui ranah regulasi seperti penyempurnaan undang-undang penyiaran, termasuk penyempurnaan terhadap PP 109 dan seterusnya. Ini menjadi tugas dari koalisi masyarakat sipil untuk memantau perkembangan dari pelaksanaan Perpres ini. Jadi Perpres ini jangan nanti direvisi lagi sebagaimana yang terjadi tentang strategi nasional terkait dengan penurunan batang rokok ya yang nah itu jangan terjadi sampai mengoreksi kembali gitu lah. Nah, karena itu kita akan mengadvokasi ini terus dan mengharapkan sampai 2024 apa yang ada di dalam Perpres ini bisa direalisasi. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, juga para narasumber yang dihadirkan pada sore hari ini. Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada para penanggap ya. Kami juga
yang mengajukan pertanyaan, kami juga ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama melindungi generasi muda kita dari asap rokok. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ifdal. Jadi tadi clear sekali bahwa Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau akan mengawal implementasi Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Jadi kita berharap implementasi dari kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan perlindungan kepada masyarakat, karena ini sangat sejalan dengan komitmen global pemerintah dan pemerintah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam konferensi pers Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka kami tidak membuka lagi kesempatan bertanya kepada peserta sekalian. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali pada acara dan kegiatan koalisi selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.